Guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sedikit sharing sekaligus bercerita tentang pengalaman aku melahirkan secara normal. Gak ada tanda-tanda flag mau melahirkan, semuanya serba alami, kontraksinya juga alami, tapi gak ada tanda-tanda bahwa aku mau melahirkan. Nah, kok bisa? Nah, buat kalian yang sebentar lagi mau mendekati hari persalinan ataupun buat perempuan yang belum menikah, nah cocok banget nih nonton video aku supaya bisa dapat ilmunya sekaligus ambil hal yang positifnya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi aku tuh melahirkan tanggal 16 Agustus 2020 dan lahir sekitar jam 9:50 gitu. Alhamdulillah aku melahirkan seorang anak laki-laki yang ganteng, lucu, dan aku lahirannya secara normal. Kenapa bisa nggak ada tanda-tanda flag sebelum lahirannya? Aku juga nggak ngerti kenapa. Karena paginya aku masih sempetin buat jalan-jalan pagi dan siangnya aku masih sempetin buat tidur siang. Sebelum berangkat ke rumah sakit juga aku masih nyempetin buat dandan loh. Jadi kayak ya biasa aja gitu, nggak ada tanda-tanda. Biasanya kan kalau orang melahirkan katanya beberapa hari sebelumnya udah ngeluarin flag gitu kan. Nah, sedangkan aku enggak. Sebenarnya siang itu aku udah ngerasain sakit pinggang sih, cuman sakitnya itu kayak yang masih bisa ditahan gitu. Aku pikir juga sakit pinggangnya itu dari aku pas jalan pagi, jadi masih bisa aku tahan dan aku lanjut tidur. Sekitar jam 3-an sakit pinggangnya itu mulai kayak sakit banget sampai aku tuh nahannya tuh udah nggak sanggup lagi. Cuman dia kayak datang terus hilang lagi, sakit lagi, hilang lagi begitu. Nah, aku pikir ya udah sakit pinggang biasa gitu kan, jadi yang aku kurang peduliin. By the way, saat itu di rumah aku lagi nggak ada orang, jadi cuma ada aku sama adik aku. Suami aku lagi di luar kota kerja dan mama aku lagi di luar ke tempat temannya atau kemana gitu, aku nggak ngerti. Saat itu aku pengen nelpon mama, cuman kayak yang nggak mungkin lah ini mau melahirkan gitu kan, sementara aku nggak ada ngeluarin flag sama sekali dan itu sakit pinggang gitu. Bukan yang kayak, setahu aku kan kalau misalkan mau tanda-tanda lahiran ada rasa kenceng di perut kan, sedangkan aku nggak rasain kenceng. Dan saat aku cek ke toilet juga aku nggak ngeluarin flag sama sekali. Dan saat itu aku masih sempet-sempetnya lanjutin buat tidur lagi karena memang aku ngantuk banget. Nggak tahu, memang kata orang sih sebelum lahiran itu yang dirasain adalah ngantuk berat. Nah, sekitar jam 4, jam 4:30-an gitu, aku mulai ngerasain kayak sakit pinggang disertain sama perut kenceng. Nah, disitu aku mulai curiga nih, kayaknya ini udah tanda-tanda mau melahirkan deh. Nah, aku telepon tuh mama aku, terus mama aku kayak yang, yaudah kamu tiduran aja di kamar, nggak usah ngapain nih, mama mau pulang. Pokoknya kayak yang panik gitu. Nah, aku tungguin dong mereka dan aku masih sempetin buat bersih-bersih, buat mandi, buat nyiapin koper aku, dan aku masih sempetin buat dandan. Terus nggak berapa lama, sekitar jam 5-an mama aku datang, terus dia ngecek aku, dia tanya sakitnya itu seperti apa. Terus aku bilang sakitnya sakit pinggang disertain sama kenceng di bagian perut. Nah, sakitnya itu udah berapa menit sekali. Aku bilang sekitar 10 menit sekali. Terus mama bilang ya udah tunggu sampai 5 menit sekali baru kita berangkat ke rumah sakit gitu. Sekitar jam 6 aku tuh kayak yang udah nggak tahan lagi, tapi sakitnya itu naik level, cuman hilang terus datang lagi, hilang datang lagi, dan aku nggak tahan. Aku minta buat dianterin ke rumah sakit dan akhirnya kita berangkat, nyiapin koper, terus kita berangkat ke rumah sakitnya. Sampai di rumah sakit aku disuruh tidur sama bidannya dan aku dicek udah pembukaan berapa gitu, dan sebelumnya juga detak jantung bayinya itu kayak dicek gitu juga, katanya bagus. Nah, setelah itu aku disuruh tiduran, terus bidannya itu ngecek
bagian bagian bawah. Terus dia bilang, oh ini udah pembukaan 2, dan aku kaget dong, pembukaan 2 tapi kok nggak ada flat sama sekali ya Bu, aku bilang gitu kan. Terus ya memang ada sebagian orang yang tanda-tandanya itu nggak kelihatan ya kayak kamu begini, katanya gitu. Terus bidannya bilang, ya udah kamu boleh pulang, nanti kalau misalkan sakit kencangnya itu 10 menit 3 kali, nah kamu bisa balik ke sini lagi. Dan prediksi kita semua itu paling balik ke sananya itu setengah malam atau subuh gitu. Nah akhirnya ya udah kita pulang, dan kopernya kita tinggal di situ kan, karena memang mau balik lagi ke situ. Koper ditinggal, terus kita balik lagi ke rumah. Saat nyampe di rumah, cuma duduk sebentar aja, tiba-tiba kontraksinya itu yang benar-benar lebih naik level lagi dari yang sakit sebelumnya. Terus aku minta buat, ayo buru-buruan antar ke rumah sakit lagi deh gitu kan, karena aku takut kalau misalkan lama-lama di rumah takut kenapa-napa. By the way juga anak pertama kan, jadi kayak rada-rada khawatir gitulah. Mama aku juga langsung sigap nganterin aku ke rumah sakit, balik lagi ke sana. Dan akhirnya aku nyampe di rumah sakit seperti biasa, aku disuruh tiduran, terus dicek lagi sama bidannya, dan ternyata udah pembukaan 4,5. Nah setelah itu bidannya bilang, ya udah sekarang tunggu di sini aja, karena pembukaannya udah 4,5. Dan sakitnya juga aku ngerasain udah kayak 5 menit 2 kali gitu. Dan by the way di situ bidannya nyuruh aku buat ganti baju. Aku pakai baju atasan yang ada kancingnya di depan, terus pakaian dalam aku disuruh buka semua, dan aku pakai sarung aja di bagian bawah gitu, jadi kayak atasan kancing sama pakai sarung doang. Dan aku disuruh tiduran di ruangan aku gitu, khusus aku. By the way, saat aku di ruangan itu, aku benar-benar ngerasain yang sakit luar biasa. Sakit yang, tapi aku sekarang udah lupa sih sakitnya kayak gimana. Pokoknya saat itu yang aku ingat, aku nangis-nangis kejer. Aku melukin mama aku cuma bisa nguatin aku, kayak ya udah kamu kuat gitu kan. Dan aku juga nelpon video call sama suami aku, jadi aku kayak tambah kuat gitu. Cuman ya sakitnya tetap nggak bisa ditahan. Terus sampai di mana aku teriak-teriak, memang agak lebay sih teriak-teriak, saking nahan sakitnya itu. Mama aku panggil bidannya, Bu ini kayaknya udah pembukaan banyak gitu kan, coba dicek lagi deh gitu kan. Terus akhirnya aku dicek lagi. Di situ aku kayak rada takut gitu, cuman ya mau gimana. Terus aku dicek, dan ternyata udah pembukaan 7 aja, sebentar banget. Itu pembukaan 7-nya sekitar jam 8 gitu deh kayaknya. Nah ya udah, terus pas pembukaan 7 aku langsung dipindahin ke ruangan bersalin sama bidannya. Pada saat di ruangan bersalin itu, aku bener-bener ngerasain yang sakitnya semakin naik level, karena memang kan posisi janinnya udah mulai turun. Nah katanya pas pada saat kita ngerasain sakit itu, disitulah bayinya lagi nyari jalan buat keluar gitu. Jadi ya kita kuat-kuatin aja. Sebenarnya sakitnya itu kayak sakit apa ya, bisa jelasinnya, sakit kayak sakit datang bulan, cuman yang parah banget gitu loh, kayak sakit banget sampai nggak bisa ditahan gitu. Jadi aku di situ sempet teriak-teriak, terus mamaku bilang tarik nafas, buang dari mulut, tarik nafas, buang dari mulut. Nah dengan cara kayak begitu sakitnya itu bisa sedikit berkurang, cuman nggak berkurang 100%, tapi setidaknya bisa ngerasain sedikit kayak lebih lega aja gitu. Nah nggak berapa lama bidannya tuh masuk lagi kan, terus ngecek aku lagi udah pembukaan berapa, dan ternyata aku udah pembukaan 9, yang sebentar lagi itu adalah pembukaan 10. Nah pada saat itu bidan yang satunya itu manggil rekannya, jadi mereka ada 2 orang nanganin aku. Dan pas dicek beberapa menit kemudian gitu, dan ternyata udah pembukaan 10 aja. Di situ aku benar-benar ngerasain kayak yang itu udah di bawah banget perut aku,
udah di bawah banget, benar-benar di bawah banget. Terus akhirnya aku disuruh posisi kayak ngangkang gitu. Terus bidannya mecahin ketuban aku, karena ketubannya itu nggak pecah-pecah, jadi mau nggak mau bidannya harus mecahin, kayak dimasukin alat gitu ke dalam vagina. Terus ya udah ketubannya pecah gitu. Setelah itu bidannya kayak ngomong, nanti kalau misalkan aku ngasih aba-aba kamu mulai ngeden ya, dia bilang kayak gitu. Terus pada saat kontraksinya itu muncul, disitulah aku disuruh kayak yang ngeden sengeden-ngedennya gitu. Kalau nggak salah aku cuman 3 kali ngeden aja langsung bayinya keluar, karena memang dibantu dengan cara digunting, karena pada saat kepala bayinya udah nyampe di ujung, tenaga aku udah habis, jadi terpaksa digunting gitu. Nah pada saat bayi aku keluar, di situ aku kayak ngerasain lega banget. Aku ngomong alhamdulillah, terus masya Allah, ya Allah makasih gitu. Rasanya tuh kayak seneng gitu, apalagi pas begitu keluar bayinya, terus bayinya nangis gitu kan, rasa sakit itu langsung hilang gitu. Jadi kayak yang bahagia banget. Sakitnya itu juga aku udah lupa. Dan nggak berapa lama, pada saat aku nggak tahu juga ya, karena aku nggak bisa ngelihat bagian bawah aku, karena memang ketutupan sama kain juga. Jadi pas bayinya itu diambil, nggak berapa lama ari-arinya juga ikut keluarkan. Di situ rasanya lega banget, selega-leganya, kayak kamu ngerasain pengen pup gitu. Terus tiba-tiba langsung keluar aja, itu saya lega banget kan. Dan ya itulah yang aku rasain. Terus by the way, bayi aku tuh kelilit usus, dan alhamdulillah semuanya bisa ditanganin sama bidan aku. Dan alhamdulillah juga bayi aku lahir dengan selamat dan sempurna, nggak ada kekurangan apapun. Lahirnya itu beratnya 3,1 dan panjangnya 47 cm. Pada saat bayinya keluar itu langsung disuntik. Aku juga ngerti suntik apa kemarin, aku lupa. Disuntik kayak dibersihin dulu gitu, tapi nggak dimandiin, katanya nggak boleh mandiin itu besok paginya gitu. Jadi dibersihin, disuntik, setelah itu dipakein baju, dibedongin, terus akunya dijahit. Di situ aku dijahit. Dijahitnya sakit sih, cuman masih bisa ditahan. Sakitnya itu nggak sesakit pada saat kita ngerasain kontraksi. Jadi buat kalian nggak usah takut dijahit, karena memang ya udah dijahit gitu. Nah setelah semuanya beres, aku dibersihin, dijahit, terus aku balik lagi ke ruangan aku bersama baby aku. Dan di situ aku ngerasain rasa yang kayak yang bahagia banget, yang senang banget. Aku bisa ngerasain yang namanya melahirkan seorang anak manusia. Dan itu aku senang, gimana sih, senang dicampur bahagia kayaknya tuh. Wah, aku nggak ngerti deh, sampai aku udah lupa sakitnya tuh kayak gimana. Jadi saat itu aku nggak lama-lama sih di rumah sakit, cuman 1 malam itu aja. Terus besok siangnya aku udah boleh pulang, karena aku juga nggak terlalu betah lama-lama di rumah sakit. Terus bidannya bilang kamu boleh makan apa aja terserah gitu. Terus aku dikasih obat juga sama bidannya, terus kayak dikasih buku apa gitu, nggak ngerti. Terus aku pulang deh ke rumah gitu. Oke guys, segitu aja cerita pengalaman aku. Semoga kalian suka, dan semoga juga buat kalian yang sebentar lagi mau persalinan dimudahkan, dilancarkan, sehat ibu dan bayinya. Dan semoga juga buat kalian yang belum menikah segera dipertemukan jodohnya. Dan yang mau menikah, yang sebentar lagi mau menikah maksudnya, semoga segera dikaruniakan seorang anak gitu ya. Oke, jangan lupa untuk kalian juga buat subscribe, like, and comment di YouTube channel aku. Jangan lupa ya subscribe supaya
supaya YouTube aku bisa berkembang dan aku rajin bikin videonya. Oke, dadah.